Halo semuanya, dan Prof. Sekarang saya Koleksi Natra Jugu dari kelompok 2 akan mencoba untuk menjelaskan bagian-bagian atau komponen yang ada pada controller sepeda listrik ini. Jadi controller sepeda listrik ini tuh secara simpelnya adalah bagian yang mengatur mengenai masuk dan keluarnya arus dalam sepeda listrik. Jadi di sini bagian-bagian ini tuh yang pertama ada MOSFET. MOSFET ini tuh lebih dikenal sebagai transistor, atau kalau misalnya lebih dikenal lagi itu sebagai saklar lampu. Itu yang mengatur tentang mana bagian yang harus dijalankan dan mana bagian yang harus dimatikan. Sedangkan ini kapasitor. Kapasitor ini tuh bertujuan untuk menyimpan voltase listrik itu secara sementara. Jadi di sini saya ada avometer. Jadi pertama-tama kita akan mencoba untuk menganalisis apakah kapasitor ini rusak atau enggak. Nah, kapasitor yang rusak itu sewaktu kita menggunakan avometer dalam mode dioda, itu pasti dia akan tidak memiliki hambatan atau resistansi. Jadi di sini bisa kita lihat pada avometernya. Di sini saya urutkan dulu kapasitor ini tuh kakinya di mana, masukkan, lalu kita cek. Nah, seperti yang bisa dilihat kan, di sini kapasitor ini sewaktu kita masuk ke mode dioda di avometer itu dia memiliki nilai. Nah, cara mengetahui gitu kapasitor rusak itu nanti nilainya di sini bakal 0. Tapi karena di sini nilainya tidak 0, maka otomatis kapasitor ini tuh masih dalam keadaan berfungsi. Nah, kita cek kapasitor yang kedua. Apakah kapasitor kedua ini juga masih dalam keadaan yang baik? Bisa kita cek di sini. Dan ternyata kapasitor yang kedua ini juga masih dalam keadaan yang baik. Lalu cara untuk memeriksa resistor, komponen kedua yang akan kita periksa itu adalah resistor. Nah, sekarang bagaimana caranya kita menentukan apakah resistor ini itu rusak apa enggak? Kita masuk ke mode resistor di bagian sini. Kita bikin saja pertama-tama dia di 20.000. Di 20.000 kilo ohm. Oke, jadi di sini pertama, kita langsung tempelkan saja prom positif dan prom negatif di mana saja, bisa dibalik sini, bisa dibalik sini. Nah, di sini kita bisa cek. Di sini nilai resistornya keluar. Yang berarti apa? Resistor ini tuh masih dalam keadaan baik. Nah, kemungkinan untuk di resistor itu dia kemungkinannya cuma 2. Kemungkinannya ada 3 maksudnya. Yang pertama, resistor ini dalam keadaan baik. Terus yang kemungkinan kedua adalah resistor ini tuh dalam keadaan baik tapi nilai resistansinya menurun. Sama yang ketiga, resistor ini tuh rusak alias resistansinya itu 0. Nah, di sini waktu kami cek, di sini dia memunculkan nilai 0,05 kilo ohm. Yang berarti apa? Resistor ini tuh punya dua kemungkinan rusak. Resistor ini tuh punya dua kemungkinan, yaitu resistor ini masih baik atau resistor ini tuh masih baik, cuma nilai resistansinya menurun. Nah, oleh karena itu kita bisa melihat di sini ada gelang-gelang. Kalau misalnya nanti ada aturan atau standarnya gitu, kita bisa cari nilai resistansinya. Nah, kalau misalnya resistansinya sesuai dengan apa yang kita cek di AVO, berarti dia masih dalam keadaan yang baik. Lalu di sini ada MOSFET. MOSFET ini tuh cara mengetes kerusakannya itu sebenarnya harus dicabut dari sirkuit. Nah, tapi kalau misalnya kita mau ngecek secara cepat, itu kita nilai saja di bagian ujung-ujungnya sini, di bagian sumber. Kalau misalnya dia masih berfungsi, seharusnya dia memiliki, sewaktu kita masuk ke dalam mode dioda, berarti otomatis dia masih memiliki hubungan atau bakal memunculkan nilai di sini. Nah, karena masih memunculkan nilai, berarti otomatis kemungkinan MOSFET ini tuh tidak rusak. Cuman untuk pemeriksaan secara benarnya, itu di sini saya ada MOSFET baru. Nah, untuk cara pemeriksaan yang benarnya itu di bagian sini, di bagian tengahnya ini, kita coba masukkan dia ke gate-nya. Di sini terlihat 0, di sini tidak ada perubahan. Lalu kita coba pindahkan prom negatif ke sini. Lalu kita balik lagi ke yang tadi. Nah, di situ sudah ada perubahan kan? Berarti otomatis itu MOSFET ini tuh masih benar. Nah, itu adalah cara untuk mengecek kerusakan MOSFET. Nah, untuk mengecek kerusakan MOSFET sekali lagi saya ingatkan, itu harus dilepas dari sirkuit. Karena kalau enggak,
itu sama saja tidak valid gitu. Kalau misalnya masih di sirkuit, kita gunakan saja cara yang tadi. Kita cek saja ujung-ujungnya ini apakah dia masih ada tegangan, apakah dia masih ada hubungan atau enggak. Nilai angka di AVO ini harus berubah. Jadi di sini Prof, bagian controller kami yang mengalami masalah itu adalah bagian sini, bagian tembaganya ini. Nah, hal ini itulah yang mengakibatkan ketika gas menyala, dia LED-nya tidak mau menyala. Akhirnya kami putuskan untuk melakukan jumper, kalau misalnya bahasa Indonesia itu kita mengalihkan arus dari sini ke sini, itu untuk mengatasi bagian tembaga yang hilang di sini. Jadi kalau misalnya kita center, baru di sini kelihatan jalurnya. Nah, jadi secara konsep arus yang ada di sini bakal diberikan ke sini dan mengalirkan ke sini. Nah, hal inilah yang mengakibatkan kabel ini berfungsi sebagai pengganti tembaga sini. Jadi demikianlah video dari penjelasan mengenai controller sepeda listrik ini, Prof. Dan teman-teman semua, terima kasih banyak.